Hai, selamat malam. Cerita serem kali ini berjudul Live. Dan kisah ini ditulis oleh akun Twitter Story. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silahkan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Sekujur tubuh merinding. Darah seperti berhenti mengalir. Ketika sadar, ada sosok lain yang menyeramkan berdiri di dalam lift. Cerita kali ini adalah tentang pengalaman Hani dan Putra. Mereka berdua sama-sama pernah mengalami hal seram ketika sedang berada di dalam lift sendirian. Dan cerita pertama datang dari Hani. Hani berusia 25 tahun dan tinggal di kota Jakarta. Han, lo kesini aja ya, biar cepet dan gak makan waktu. Nanti dari sini kita langsung deh ke Kemang. Oke? Ah, bilang aja lo mau dijemput. Dasar kelakuan. Ya udah tunggu ya. Nanti habis maghrib gue jalan. Ah, emang lo teman gue yang paling baik sedunia. Nanti lo langsung naik aja ke lantai 7 ya Han. Takut kerjaan gue belum kelar. Iya bawel. Itu adalah percakapanku dengan Indah, sahabatku sejak kuliah dulu. Kami memang berencana untuk reuni kecil-kecilan di daerah Kemang dengan beberapa teman kampus tempat kami kuliah dulu. Ini bukan yang pertama kali juga sih acara kumpul-kumpulnya, karena sebelumnya kami juga sudah beberapa kali bertemu. Bedanya, kali ini aku harus menyempatkan diri untuk mampir ke kantor Indah, menjemputnya lalu berangkat bareng. Gedung di mana kantor Indah berada memang tidak terlalu jauh dari Kemang, hanya sekitar 15 menit jaraknya, sedangkan aku berkantor di Jakarta Barat. Kira-kira butuh 1 jam lebih lah perjalanan ke kantor Indah pada jam sibuk pulang kantor. Begitulah. Dan seperti perbincangan kami melalui telepon tadi, selepas maghrib aku berangkat. Kira-kira sekitar jam 6:30. Menurut perhitunganku, jam 7:30 seharusnya aku sudah sampai tujuan. Tapi ternyata pada hari Jumat itu, jalanan Jakarta macetnya lebih parah dari biasanya. Alhasil, nyaris jam 8:30 aku baru sampai di parkiran gedung kantor Indah. Waktu itu, aku tidak parkir di basement, karena parkiran gedung sudah sepi. Kayaknya sih penghuninya sudah pulang semua. Dan sebelum turun, aku coba untuk menelpon Indah. Aku mau bilang kalau aku sudah ada di parkiran, tapi ponselnya tidak aktif. 2 atau 3 kali aku coba telepon, tapi tetap saja tidak aktif juga. Ya sudah, akhirnya aku putuskan untuk langsung saja ke lantai 7. Menjemput Indah di ruangannya. Karena kan tadi dia sempat bilang begitu. Malam Pak, saya mau ketemu Indah di lantai 7. Ucapku ke Pak Satpam ketika aku sudah sampai di lobi. Silahkan Mbak, langsung saja. Jawab Pak Satpam sambil tangannya menunjuk ke arah lift. Letak meja security sekitar 15-20 meter jaraknya dari pintu lift. Dan gedung ini sepertinya sudah benar-benar kosong, karena di lobinya saja hanya ada aku dan Pak Satpam. Suara yang terdengar pun hanya suara langkah kakiku yang sedang bergerak menuju lift. Ya, mungkin karena ini hari Jumat, jadinya orang-orang sudah buru-buru pulang untuk berakhir pekan. Karena suasana gedung ini kerasa banget kosongnya. Dan mungkin karena sepi, ketika menekan tombol lift, pintunya langsung terbuka. Jadi, aku tidak perlu menunggu lama. Setelah pintu sudah terbuka penuh, barulah terlihat kalau lift dalam keadaan kosong. Kemudian, aku masuk ke dalamnya. Menekan tombol lantai 7, lalu menutup pintu. Lift pun mulai bergerak ke atas. Lantai 2, lantai 3. Tiba-tiba, lift berhenti di lantai 3A. Kemudian perlahan pintunya terbuka. Kala itu aku hanya diam memperhatikan prosesnya, sambil bersandar
pada dinding lift di bagian belakang. Tapi setelah pintu lift terbuka, ruangannya gelap. Iya, lantai 3A dalam keadaan gelap. Aku pun hanya bisa melihat meja resepsionis yang letaknya tidak jauh di depan pintu lift. Waktu itu, aku masih menunggu sambil bersandar. Tapi memang tidak terlihat ada orang. Setelah beberapa saat pintu lift terbuka, tetap saja sama sekali tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Dan karena penasaran, aku lalu maju beberapa langkah, melongokkan kepala keluar, dan melihat di sekitar. Siapa tahu ada orang yang hendak naik lift. Tapi ternyata kosong. Aku bahkan sama sekali tidak melihat satu orang pun di lantai itu. Pada saat inilah perasaanku mulai tidak enak. Aku yang sangat penakut ini langsung berpikir yang tidak-tidak. Siapa yang memencet tombol lift sehingga berhenti di lantai 3A? Padahal lantai 3A kelihatannya sudah kosong. Sama sekali tidak ada orang. Seketika itu, aku merinding. Aku lalu masuk lagi ke dalam, lalu menekan tombol tutup pintu berkali-kali. Syukurlah, lift akhirnya menutup. Tapi, ketika sudah agak sedikit lega, aku mulai panik lagi. Kenapa? Karena ternyata lift tidak bergerak sama sekali. Hanya diam di tempat di lantai 3A. Tidak beranjak naik ke lantai 7. Padahal pintunya sudah tertutup rapat. Kembali aku menekan tombol lantai 7 berkali-kali, berharap lift akan bergerak ke atas. Tapi harapan tinggal harapan, karena lift tidak bergerak juga. Wah, pada saat itu aku mulai panik. Aku kemudian merogoh tas mencari ponsel, berniat untuk mencoba menghubungi Indah. Tapi tiba-tiba, pintu lift kembali terbuka. Dan aku sangat terkejut. Jantungku seperti berhenti. Karena pintu lift terbuka masih di lantai 3A. Dengan keadaan yang masih gelap juga. Persis sama dengan ketika pintu terbuka pertama kali. Pemandangannya pun sama. Meja kosong resepsionis, gelap, dan tidak ada orang sama sekali. Kembali aku tekan tombol tutup pintu berkali-kali. Syukurlah, perlahan pintu lift kembali menutup. Waktu itu aku nyaris menangis. Aku coba untuk menghubungi Indah lagi, tapi sialnya tidak ada sinyal. Aku pun semakin panik. Ketika lagi-lagi, lift tidak juga mau bergerak. Tetap diam di tempatnya. Pandanganku masih fokus ke layar ponsel. Berusaha untuk menghubungi Indah, namun masih tanpa hasil. Dan sekali lagi, suara itu muncul mengagetkanku. Suara petanda kalau pintu lift akan terbuka. Dan benar saja. Perlahan pintu terbuka untuk ketiga kalinya. Masih di lantai yang sama, lantai 3A. Keadaannya juga masih sama. Gelap dan tidak ada orang sama sekali. Waktu pintu terbuka lebar beberapa belas detik, aku yang ketakutan dan panik sudah menangis pelan sambil bersandar di dinding lift sebelah kiri. Dan sekali lagi, aku menekan tombol tutup pintu berkali-kali, memaksa pintu agar cepat tertutup. Tapi sebentar, kali ini aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki. Langkah yang sepertinya menuju ke lift. Tapi bukan langkah buru-buru, hanya langkah kaki berjalan biasa. Dan bukan lega karena mendengar itu, aku justru malah semakin panik. Aku takut kalau itu setan atau hantu. Jantungku berdegup kencang sementara langkah itu terus mendekati lift. Sampai akhirnya ada sosok yang tiba-tiba muncul di depan pintu lift. Elu ndak, gila lo ya, ngagetin aja. Aduh. Ternyata yang muncul adalah Indah. Suara langkah kaki tadi adalah langkah kakinya. Indah pun lalu masuk ke dalam lift. Leganya, pikirku. Kemudian pintu lift pun menutup. Dan kali ini lift bergerak. Tapi bukan ke lantai 7, melainkan turun ke lantai dasar. Pada saat itu aku tidak terlalu memperhatikan keanehan ini. Karena hati dan pikiranku terlanjur gembira setelah bertemu Indah. Ndak, ngapain lo dari lantai 3A? Udah sepi gitu, nakutin tahu. Ucapku tanpa melihat ke arah Indah. Karena fokusku masih ke layar ponsel. Ada teman,
Jawab Indah. Kenapa lo? Sakit? Lemes amat? Tanyaku lagi. Dan kala itu aku masih belum menatap Indah karena ada sesuatu di ponsel yang lebih menarik perhatianku. Tapi Indah tidak menjawab. Dia diam saja sambil berdiri di bagian belakang. Aku melihatnya dari sudut mata. Hingga akhirnya sampai juga kami di lantai dasar. Lalu pintu lift pun terbuka. Ayo buruan. Kita udah telat nih gara-gara macet tadi. Ucapku ketika pintu terbuka dan mulai melangkah keluar. Tapi sekali lagi Indah tidak menjawab. Kemudian aku menoleh ke belakang melihat ke arah lift. Dan betapa kagetnya aku karena ternyata lift dalam keadaan kosong. Indah tidak ada di dalamnya. Lah, kemana Indah? Masih dalam keadaan kebingungan, tiba-tiba ponselku berdering. Muncul tulisan Indah pada layarnya. Indah, lo di mana deh? Lah, lo yang di mana? Gue udah di parkiran dari tadi ini, di depan mobil lo. Hah? Indah udah di parkiran mobil dari tadi. Lalu siapa tadi yang naik lift sama aku dari lantai 3A? Batinku mulai panik. Setelah sudah bertemu, kami pun mulai bercerita. Ternyata benar, Indah sudah ada di parkiran sejak tadi. Karena pekerjaannya sudah selesai sejak jam 8 malam. Dan dia menungguku di minimarket depan gedung. Sampai akhirnya dia masuk lagi ke dalam setelah melihat mobilku yang ada di parkiran dalam keadaan kosong. Lalu, siapa yang tadi menemaniku turun dari lift? Sungguh peristiwa di lift yang menyeramkan. Dan cerita kedua berasal dari Putra. Dia berusia 35 tahun dan tinggal di kota Bandung. Aku bekerja di salah satu mall di kota Kembang, Bandung. Mall ini adalah salah satu mall yang sudah cukup lama berdiri, yaitu awal tahun 2000-an. Lokasinya pun masih di tengah kota. Mall ini menjadi salah satu tempat favorit wisatawan kalau sedang datang ke kota Kembang ini. Nama jalannya juga sangat terkenal. Jalan ini zaman dulunya terkenal sebagai pusat penjual jeans. Di dalam mall ini banyak fasilitasnya. Tersedia taman dan tempat makan di area terbuka. Dan memang merupakan mall yang sebenarnya tidak seperti mall pada umumnya. Karena jumlah lantainya tidak banyak. Dan karena jumlah lantai yang sedikit inilah, jadinya lift yang ada di dalam mall pun jarang terpakai. Karena pengunjung lebih banyak menggunakan eskalator. Aku sebagai staff maintenance bekerja mengontrol semua fasilitas yang ada di dalam mall, termasuk eskalator dan juga lift. Aku dan tim bekerja dengan sistem shifting, 2 shift pagi dan sore. Untuk shift sore akan pulang jam 11 malam. Itu pun kalau tidak ada lembur pekerjaan. Ngomong-ngomong tentang lift, seperti yang aku bilang tadi, pengunjung atau pemilik toko lebih banyak menggunakan eskalator daripada lift, sehingga lift lebih sering sepi. Apalagi kalau bukan akhir pekan. Syukurlah walaupun begitu, lift di mall ini nyaris tidak pernah ada kerusakan. Karena kami memang melakukan perawatan dan pemeriksaan dengan baik secara berkala. Lift sendiri lokasinya berada di sudut bangunan, agak paling belakang. Sehingga cukup jarang ada pengunjung yang berjalan sampai ke lokasi itu. Jadi di sekitaran lift lebih sering sepi dari seliweran manusia. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih seru. Sama halnya dengan mall-mall lain, di mall ini juga punya cerita ngerinya. Bahkan ada beberapa kejadian aneh menjurus seram. Ada teman security yang bilang kalau beberapa kali eskalator berjalan bergerak dengan sendirinya di tengah malam. Padahal jam operasionalnya sudah selesai dan sudah dalam keadaan mati. Lift juga sama. Seringkali di tengah malam terdengar atau bahkan terlihat kalau lift berjalan naik turun dan pintunya terbuka dan tertutup sendiri. Padahal tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Dan masih tentang lift, katanya ada beberapa kali melihat anak kecil berlarian keluar dari dalam lift di tengah malam. Yang lebih seram lagi, ada beberapa laporan dari pengunjung yang bilang kalau di dalam lift ditemani oleh kuntilanak. Ada juga yang satu lift dengan pocong. Pokoknya bisa dibilang banyak cerita ngeri yang beredar seputar lift mall ini. Cerita-cerita seram ini
Awalnya hanya aku dengar dari obrolan teman-teman saja. Dan alhamdulillahnya, selama sudah nyaris 7 tahun aku bekerja di sini, aku belum pernah melihat penampakan secara langsung. Hanya sebatas perasaan tidak enak atau melihat sekelebatan bayangan melintas sesekali. Ya, hanya sebatas itu. Sampai akhirnya, pada tahun 2018, aku merasakannya sendiri. Begini ceritanya. Masih menempel di kepala detail peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu itu. Waktu itu hari Kamis. Kebetulan aku dapat shift sore. Seperti biasa, kegiatan rutinku adalah memeriksa semua fasilitas yang ada di mall. Dan jika ada kerusakan akan segera aku perbaiki. Dan singkatnya, hari pun beranjak malam. Waktu itu, pengunjung semakin berkurang seiring semakin larutnya malam. Apalagi waktu itu belum masuk akhir pekan dan sedang tidak ada acara festival atau apapun. Jadinya mall tidak terlalu ramai. Bahkan sudah nyaris kosong pada lewat jam 9. Oh iya, secara berkala aku akan memeriksa lift dan eskalator, memastikan kalau semuanya masih dalam keadaan baik. Dan pemeriksaan ini biasanya kami lakukan di luar jam operasional atau ketika sudah tidak ada pengunjung. Jadi lebih seringnya ya di malam hari. Dan di hari itu, aku memang sudah merencanakan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Rencananya juga, lift akan diperiksa paling terakhir. Seharusnya ini adalah tugas berdua, tapi malam itu rekanku izin tidak masuk. Jadilah aku sendirian melakukannya. Satu persatu aku memeriksa eskalator, satu demi satu, lantai demi lantai. Karena ini hanyalah pengecekan rutin biasa, jadinya tidak perlu sampai harus ada yang dibongkar. Dan saat itu aku benar-benar sendirian berkeliling di mall ini. Walau sesekali melihat dari kejauhan rekan security yang tengah berpatroli dengan lampu senternya. Tapi itu tidak sering, hanya 1 atau 2 kali saja. Dan suasana mall malam itu sudah sepi banget. Selain sepi, suasana juga temaram, karena sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Sekitar jam 11:30 malam, ketika sedang berada di lantai 3 dan sudah hampir selesai memeriksa eskalator, perhatianku tertarik pada salah satu lift. Lift itu sebenarnya berjarak cukup jauh dariku, tapi aku masih bisa melihatnya. Jadi, lampu di atas pintu lift itu menyala, dan itu petanda kalau lift sedang bergerak. Dan kalau bergerak, harusnya ada yang sedang menggunakan. Makanya aku memperhatikan. Dari kejauhan, mata terus melihat ke arah lift. Karena aku penasaran, siapakah gerangan yang sedang menggunakannya. Dan benar saja, akhirnya pintu lift terbuka di lantai 3. Lantai di mana aku sedang berada. Dan hal itu membuatku semakin penasaran. Dengan tidak mengalihkan pandangan sedikit pun juga, aku melihatnya dari samping. Jadi ketika lift terbuka, aku tidak bisa melihat ke dalam. Hanya terlihat sinar lampu dari dalamnya saja yang menyorot keluar. Penasaran, aku pun menunggu. 2 detik, 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik, tidak ada seorang pun yang keluar. Selama itu pula, pintu lift terus dalam keadaan terbuka. Ini lift kenapa? Kenapa berhenti di lantai 3? Gak ada orang keluar juga. Terus, itu kok pintunya gak nutup lagi? Ada apa sih? Pikirku keheran. Dan karena penasaran, aku pun mulai melangkah mendekatinya. Selama berjalan itu, suasana semakin sepi dan semakin terasa kosong. Praktis, hanya ada suara langkah kakiku saja yang terdengar. Hingga akhirnya, aku sampai juga di depan lift. Dan ya benar, pintu terbuka lebar. Lampunya menyala terang, tapi di dalamnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku pun sempat berdiri diam di depannya dengan beberapa pertanyaan dalam kepala. Pertama, tadi siapa yang menekan tombol lift di lantai 3? Sehingga jadi bergerak dari lantai dasar menuju lantai 3. Yang kedua, kenapa lift dalam keadaan kosong? Dan yang ketiga, kenapa pintu lift terus terbuka? Padahal seharusnya langsung menutup ketika tidak ada orang yang melewati sensor pintu. Kala itu sebenarnya ada perasaan takut ketika memikirkan itu semua. Tapi karena tugas dan tanggung jawab,
Aku harus memeriksa lift ini, takut ada masalah teknis. Ya sudah, akhirnya perlahan aku melangkah masuk ke dalam lift. Dan ketika sudah berada di dalam, dengan posisi setengah jongkok, aku lalu coba memeriksa panel yang ada di sebelah pintu. Membuka tutupnya lalu memperhatikan kalau-kalau ada kerusakan. Pada saat ini, pintu lift masih terus dalam keadaan terbuka. Tapi setelah beberapa saat lamanya memeriksa, aku melihat kalau semuanya normal. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang rusak. Lalu kenapa lift tidak juga mau menutup? Aku tentu saja mulai bingung. Sambil sesekali menekan tombol menutup pintu. Tapi tetap saja pintu tidak mau tertutup. Dalam keheningan, tiba-tiba aku dikagetkan oleh adanya hembusan angin yang bergerak masuk ke dalam lift. Di dalam mall yang tertutup dan AC pendingin yang sudah mati seluruhnya, seharusnya tidak akan ada angin. Tapi ini ada. Hembusannya pelan menerpa wajah dan juga tubuhku. Angin dari mana itu? Ucapku dalam hati sambil melihat keluar. Aku melongokkan kepala keluar lift. Menengok kanan dan kiri, namun tidak ada siapa-siapa. Tapi aku sangat yakin kalau aku merasakan ada hembusan angin. Dan tiba-tiba aku merinding. Detik itu aku sudah mulai merasa ada yang aneh. Sekali lagi aku menekan tombol penutup setelah sebelumnya sudah menekan tombol lantai dasar. Aku ingin turun saja lalu pulang, karena kengerian sudah menyeruak isi kepala. Syukurlah beberapa detik kemudian, tiba-tiba pintu lift bergerak menutup. Setelah pintu sudah benar-benar tertutup, perlahan lift mulai bergerak turun. Tapi, aku yang berdiri di sudut depan sebelah kanan, terdiam membeku seketika. Darah seperti berhenti mengalir menyusuri urat nadi. Ketika menyadari, kalau ternyata aku tidak sendirian di dalam lift ini. Pintu dan dinding lift ini terbuat dari bahan menyerupai cermin, sehingga memberi pantulan dari pemandangan yang ada di belakang tempat aku berdiri. Jadi, aku bisa melihat bagian belakang lift. Memang aku tidak melihat secara langsung, hanya pantulannya saja. Tapi itu sudah cukup membuatku gemetar, karena aku melihat ada sosok perempuan berdiri tepat di belakangku. Sosok perempuan ini mengenakan baju panjang berwarna gelap dengan rambut tergerai sebahu. Dan yang lebih mengerikan, aku dapat melihat wajahnya secara utuh. Wajah pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Wajah yang datar tanpa ekspresi. Namun lambat laun mulai tersenyum menatapku. Dan pemandangan ini masih aku lihat lewat pantulan pintu lift. Senyumnya mengerikan. Dan sambil perlahan memiringkan wajah, matanya terus menatap dengan sayu. Perjalanan lift dari lantai 3 yang seharusnya hanya sebentar, terasa sangat lama. Hingga akhirnya sampai juga di lantai dasar. Tapi pintu tidak langsung terbuka. Masih tertutup walaupun cuma beberapa belas detik saja. Namun dalam beberapa belas detik inilah aku mendengar kalau sosok yang ada di belakangku ini tertawa pelan. Kira-kira seperti itu suaranya. Kala itu sebisanya aku membaca doa dalam hati, sambil berharap pintu lift cepat terbuka, karena aku benar-benar sangat ketakutan. Keringat dingin bahkan mulai mengucur deras. Dan syukurlah tiba-tiba pintu terbuka perlahan. Ketika sudah cukup ada ruang, aku lalu menyelinap keluar walau pintu belum terbuka lebar. Kemudian aku berjalan cepat menjauhi lift. Setelah beberapa detik menjauh, entah kenapa aku menoleh ke belakang. Dan ternyata sosok seram itu masih ada. Berdiri diam menatapku dari dalam lift. Sungguh sangat mengerikan. Aku pun mulai berlari kecil hingga akhirnya sampai di pintu kaca atau pintu keluar mall. Dan dengan segera aku buka pintu itu. Ketika sudah berada di luar, sekali lagi aku melirik ke arah lift. Dan ternyata sosok perempuan itu sudah tidak ada. Dan tidak lama kemudian, aku melihat lift kosong itu pintunya menutup kembali. Begitulah cerita Hani dan Putra terkait dengan lift. Apakah kalian juga punya cerita menyeramkan terkait lift?
Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri mendengarkan cerita saya dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like. Dan jika berkenan, saya minta dukungannya untuk klik tombol subscribe di channel ini. Sugeng Dalu.